Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita boleh dapat beribadah kembali. Kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku yang baik. Kami mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian penyembahan kami. Karena kami percaya Tuhan Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Allah yang layak kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allahku yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Katakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik dalam hidup kami Yesus. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, ada kekuatan yang baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kau keselamatan dalam hidupku Tuhan. Keselamatanku. Katakan kembali, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Kita naikkan pujian ini kembali. Katakan hanya dekat Allahku,
Rasa tenang hatiku hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. pengakuan kami di hadapanmu Tuhan. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. ingin selalu Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Haleluya. Hanya dekat padamu Tuhan. Rasa tenang hati kami berbuat. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Allah yang berkuasa atas hidup kami. Allah yang besar. Allah yang ajaib. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat syukur kami hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Allahku yang hidup. Kami mau bermakmur bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Allah yang besar dalam hidup kami. Allah yang ajaib. Penyerang sempurna. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Allah yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Haleluya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya.
Katakan ku ingin selalu. Ku ingin selalu Amin Tuhan. bersekutu denganmu. Inilah kerinduan kami Bapa. Menikmati Kami ingin selalu dekat dengan Engkau, Yesus. hadirat-Mu. Ya Bapa, Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami. dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu. Kami ingin selalu Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami Bapa. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu Ingin Tuhan. selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Beri kemuliaan ke Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik. Terima kasih Bapak buat setiap kebaikan Tuhan. Kesempatan yang Kau masih berikan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sampai pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sebentar kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang bertata di atas setiap pujian kami. Dan nama Tuhan yang dimuliakan melalui pujian yang kami naikkan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku yang baik. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau satukan roh kita memuji Tuhan. Katakanlah satukanlah roh kami untuk memuji dan menyembah. Biar roh kita memuji nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya Dalam hadirat-Mu Tuhan. dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Katakan satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita naikkan pujian ini kembali. Katakanlah satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya
kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Kau tercurah dari surga, Kau tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, Kau tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, Kau tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, Kau tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kali lagi Roh tercurah dari surga, Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah semua bangsa-bangsa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi setiap kami. Kau urapi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu ini pada saat pagi hari ini tertanam dalam hati kami dan berbuah-buah, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Pengurapan Allah Kau curahkan atas hamba-Mu Tuhan. Kami percaya hikmat yang daripada Tuhan tercurah melimpah atas hamba-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian kita. Katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Allah yang baik. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah suruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu
Mari kita naikkan pujian ini kembali. Katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu Tuhan. di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat-Mu, Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, Memuliakan nama-Mu. memuliakan. Memuliakan nama-Mu. Serahkan kepada hamba-Nya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari yang indah ini kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Di pagi hari ini saya akan berbicara tentang hidup dipimpin oleh Roh. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh
roh. Sekali lagi saya bacakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati pasal yang kelima dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, dia berbicara tentang kemerdekaan orang Kristen. Artinya bahwa Paulus menuliskan suratnya ini kepada orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Dikatakan di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-13, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Artinya bahwa orang-orang yang menerima surat Paulus ini adalah orang-orang yang sudah lahir baru, saudara. Orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, namun mereka enggan melepaskan kedagingan, gaya hidup lama mereka. Mereka masih mengenakan manusia lama sekalipun mereka telah dimerdekakan oleh Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Gaya hidup yang lama masih melekat di dalam diri mereka. Bagaimana supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Allah? Maka kita harus melepaskan kedagingan kita. Kita tidak boleh memberikan hidup kita dipenuhi oleh keinginan-keinginan daging. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Untuk kita bisa hidup dipimpin oleh Roh, yang pertama, mari kita hidup dengan tidak menuruti keinginan daging kita, saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16, dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, kita telah lahir baru di dalam Kristus, maka harus ada kerelaan di dalam diri kita untuk mengikuti Roh itu. Apa yang Roh katakan di dalam diri kita, maka kita harus ikut, saudara. Ada kerelaan hati kita untuk melepaskan keinginan daging yang ada di dalam hidup kita. Keinginan itu adalah cara berpikir kita. Artinya bagaimana kita menerima, memproses sesuatu di dalam kehidupan kita untuk membuat satu keputusan, saudara. Keinginan daging adalah cara bertindak yang berasal dari dorongan kebutuhan daging kita, kebutuhan jasmani kita, kebutuhan nafsu kita. Jadi cara berpikir kita yang diliputi oleh kedagingan, maka dia akan melahirkan satu tindakan yang mengikuti daging tersebut. Artinya bahwa tindakan-tindakan kita tidak sesuai dengan cara berpikir Allah atau perasaan Allah. Itu makanya kita harus melepaskan daging, tidak menuruti keinginan daging. Supaya cara berpikir kita seirama dengan cara berpikir Allah. Jikalau kita tidak memiliki cara berpikir Allah, maka kita tidak akan pernah bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah.
roh kita yang telah dibaharui oleh Kristus, maka akan terkoneksi dengan roh Allah, maka kita akan mengikuti tuntunannya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Saudara, apa itu keinginan daging? Dijelaskan di dalam ayat yang ke-19 dan sampai ayat yang ke-21. Saya coba bagi menjadi 4 bagian, saudara. Perbuatan daging itu yang pertama adalah masuk kategori dosa seksual. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu adalah perbuatan daging yang dibuahi di dalam pikiran kita. Jadi jemaat, kita harus menahan diri kita untuk tidak melakukan dosa seksual ini. Perlakukan pasangan kita dengan benar. Itu berarti kita tidak hidup di dalam daging. Kita mengarahkan diri kita untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu yang kedua adalah dosa okultisme, yaitu penyembahan berhala, sihir. Ini adalah hal-hal yang menyangkut, mencuri fokus kita dari Allah kepada hal-hal yang lain yang bisa memberikan kekuatan dalam diri kita di luar daripada Tuhan. Yang ketiga adalah dosa kriminal atau berhubungan dengan sosial, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Hal ini yang seringkali nampak di dalam kehidupan kita. Kepentingan diri sendiri. Berapa banyak orang saat ini mementingkan dirinya sendiri. Di tengah wabah COVID-19 ini, ada banyak orang yang masih mementingkan dirinya. Kita lihat saudara himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah. Tetapi ketika saya tadi berangkat dari rumah mau ke tempat ini, masih rame orang di jalanan. Ya, ada yang enggak pakai masker, ada yang masih boncengan naik motor. Mereka tidak memikirkan bagaimana perjuangan para dokter, para medis yang merawat, meninggalkan keluarga mereka untuk terus tinggal di rumah sakit. Artinya bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang masih mementingkan dirinya. Berarti mereka tidak mau memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Yang menarik lagi saudara, roh pemecah. Ya, ini masuk kepada dosa sosial, kriminal. Ya, provokator. Dalam keadaan seperti ini pun masih ada orang yang memprovokatori untuk mengacaukan keadaan bangsa kita. Atau lingkungan paling kecil di komunitas kita atau di dalam gereja kita masih ada roh-roh seperti ini, saudara. Ya, memecah belah, memprovokatori. Nah, ini harus kita tanggalkan. Kalau kita sudah mengatakan bahwa kita sudah di dalam Yesus, marilah kita mau melepaskan itu dan mau dipimpin oleh Roh Allah. Lalu yang keempat adalah dosa
hedonisme. Yaitu apa? Kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kemabukan, pesta pora ini adalah mereka mengutamakan kesenangan diri sendiri daripada Tuhan. Mereka mentuhankan kesenangan dibandingkan menyembah Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Maka untuk semua perbuatan daging ini, kita harus mengatakan bahwa itu adalah cara hidup orang-orang yang tidak di dalam Yesus. Aku adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Maka aku harus melepaskan semua perbuatan daging. Pikiranku dan tindakanku harus seirama dengan cara berpikir Allah. Itulah buktinya jikalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Jangan mau lagi menuruti keinginan daging. Lalu yang kedua, saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah? Yang pertama, kita tidak menuruti keinginan daging. Lalu yang kedua, kita harus memiliki ketaatan. Kita lihat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Rela mengabdikan diri untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus rela untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ketaatan itu berarti mau diproses oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Alkitab, Yusuf umur 17 tahun di dalam Kejadian pasal 37, bahwa Tuhan menyatakan sesuatu di dalam dirinya melalui mimpi, bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Ya. Lalu apakah mimpinya itu langsung kenyataan, saudara? Tidak. Dia harus menunggu 13 tahun untuk bisa tergenapi apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. 13 tahun dia harus diproses. Dia harus dibuang. Dia harus dikucilkan, ditolak, tidak dianggap. Ini adalah bagian daripada proses. Dia taat, dia ikuti apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Karena kalau dia tidak taat, saudara, di dalam Yeremia pasal yang ke-18 dikatakan bahwa ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun, menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Artinya bahwa Tuhan taruh sesuatu dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak mau taat mengikuti arahan Tuhan, maka itu tidak akan pernah tergenapi dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi Yusuf taat melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mau diproses, dia mau dibentuk. Pada akhirnya Yusuf berumur 30 tahun
baru tergenapi apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya pada waktu masa mudanya. Begitu juga dengan Daud, saudara. Sekitar umur 17 tahun, Tuhan mengurapi dia menjadi raja melalui Samuel. Tapi dia harus menunggu 13 tahun. Usia 30 tahun baru dia memerintah sebagai raja. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Tuhan membawa dia, memproses dia. Supaya Daud bisa menjadi seorang raja yang tangguh, yang kuat. Di dalam proses itu, Daud menyembah Tuhan. Daud dengan segala kerendahan hatinya mengikuti arahan Tuhan. Dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan karena hatinya selalu melekat kepada Dia. Itu yang saya katakan bahwa taat itu adalah mau diproses oleh Tuhan. Taat itu juga adalah memiliki iman. Masih ingatkah kita Abraham? Bagaimana Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman? Karena dia mau taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Dia terus mengikuti arahan Tuhan. Maka dikatakan karena iman, maka Abraham taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Ketaatan itu lahir dari mana, saudara? Ketaatan itu lahir dari pengenalan kita akan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Allah yang hidup itu kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Bagaimana kita bisa taat kepada Allah kalau kita tidak mengenal Dia? Oleh sebab itu jemaat Tuhan, jikalau engkau mau hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka engkau harus mengenal Allah lebih dalam. Caranya engkau bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Engkau baca Alkitab, engkau renungkan, engkau lakukan. Maka engkau akan taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan kita semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jemaat Tuhan, mari kita belajar untuk taat kepada pimpinan Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka dia akan menghasilkan buah. Matius 7 ayat yang ke-17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Jemaat Tuhan bisa baca juga bersama-sama dengan saya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tentu jikalau kita menanam pohon mangga, maka kita mengharapkan buah mangga yang baik. Kalau kita mau mengharapkan buah mangga yang baik, maka kita harus merawat pohonnya supaya dia bisa menghasilkan buah yang baik. Kekristenan harus menghasilkan buah. Sebab itu adalah perintah Tuhan. Jika kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Bagaimana Tuhan
menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Lalu di ayat yang ke-28 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cucu diterjemahkan berbuah. Ya, be fruitful. Jadi kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka Allah mengharapkan kita untuk memiliki kualitas atau karakter yang berkualitas ilahi, saudara. Karakter ilahi yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan sangat mengharapkan kita terus hidup dengan karakter itu. Itu yang dikatakan bahwa beranak cuculah, berbuah karakter yang segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya saudara terkasih di dalam Tuhan. Buah roh yang pertama nyata terlihat dalam kehidupan kita adalah karakter yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki karakter ilahi itu? Kita harus melepaskan keinginan daging. Perbuatan daging kita harus tanggalkan semua. Kita harus taat kepada Allah. Belajar terus mengenal pribadinya melalui persekutuan dan firman-Nya. Maka kita akan memiliki karakter ilahi. Karena Tuhan mengharapkan kita bergerak terus sampai kita serupa dan segambar dengan Allah. Gambar Allah itu rusak karena keegoisan manusia. Karena mementingkan diri sendiri. Karena mementingkan kesenangan sendiri. Tapi Allah terus ingin kita memiliki gambarnya. Memiliki karakternya. Oleh sebab itu, jikalau kita memiliki karakter ilahi, tentu orang akan senang dengan kita. Ya, orang akan senang dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita jemaat Tuhan terus bergerak untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dengan segala perbuatan-perbuatan kita harus mencerminkan gambaran Allah. Jikalau kita memiliki karakter ilahi, maka kita akan memiliki generasi ilahi. Kita akan menularkan karakter itu kepada orang lain. Ya, maka dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak, berkembang biak, berbuah dan bertambah banyak. Saudara. Artinya kalau karakter kita sudah benar, maka orang akan tertarik dengan kita. Masih ingat dengan gaya hidup jemaat mula-mula? Ya, bagaimana gaya hidup mereka unik. Tidak ada seperti mereka yang memiliki gaya hidup seperti itu. Mereka tampil beda di tengah masyarakat itu. Sehingga orang-orang di sekitarnya tertarik dengan gaya hidup mereka. Dicari apa yang membuat orang ini berbeda. Oh ternyata karena mereka pengikut Kristus. Akhirnya mau mereka mengikut Kristus. Bertambah jiwa. Kenapa? Karena mereka tertarik dengan apa ya yang mereka lihat di dalam kehidupan jemaat. Saudara mau memenangkan jiwa untuk Tuhan, maka engkau harus membangun karaktermu dulu. Sehingga orang tertarik. Maka kita bisa menghasilkan jiwa melalui kehidupan kita. Paulus katakan kepada Timotius, 2 Timotius 3 ayat 10. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Perhatikan saudara. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku,
dan ketekunanku. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Paulus itu membagi hidupnya untuk orang lain. Itu yang membuat orang lain tertarik mengikuti dia. Sehingga dia menyampaikan Injil. Ada banyak orang yang dimenangkan. Jemaat Tuhan, mari kita teladani apa yang Paulus lakukan dalam kehidupannya. Dia membagi hidupnya untuk orang lain. Hidupnya menjadi teladan. Kenapa bisa begitu? Karena hidupnya dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Miliki keintiman dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Maka kita akan menghasilkan buah. Tidak akan pernah bisa kita berbuat apa-apa di luar Tuhan. Ranting tidak akan pernah hidup jikalau dia terpisah dari pohonnya. Buah tidak akan pernah tumbuh subur jikalau dia tidak melekat pada pohonnya. Maka hidupmu harus melekat kepada Tuhan. Kalau engkau mau menghasilkan buah, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Dan menghasilkan jiwa-jiwa yang segambar dan serupa dengan Allah. Kita tidak akan pernah menghasilkan jiwa-jiwa yang segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita nggak pernah membaharui karakter kita. Mengubah gaya hidup kita. Yang kedua, syarat untuk menghasilkan buah, jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita. Maka hidupmu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buah pada musimnya. Ada banyak orang yang tertarik untuk mengambilnya. Ada banyak burung-burung yang tertarik untuk hinggap di dahannya. Karena ada kesejukan. Hidup kita harus dipenuhi dengan kesejukan melalui firman Tuhan. Jadi hiduplah dipimpin oleh Roh Allah dengan tidak menuruti keinginan daging. Belajar untuk taat, mengikuti apa yang menjadi gairah Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka engkau akan menghasilkan buah yang segambar dan serupa dengan Allah. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah disampaikan. Hidup kami biarlah senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Supaya kami bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Karakter kami diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga kami bisa menjadi teladan, contoh bagi yang lain. Sehingga ada jiwa yang baru yang dimenangkan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gembala atas firman-Nya pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita naikkan pujian, kita katakan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan kembali, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang beribadah hari ini, biarlah Tuhan Engkau melawat mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hati yang baru, hati yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan kepada setiap umat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka Tuhan Engkau memberkati. Berikan mereka kesehatan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, jauhkan dari setiap kutuk sakit penyakit, jauhkan dari virus corona, berikan kekuatan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Suami, istri, anak-anak, Engkau memberikan hati yang senantiasa haus untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, memulihkan keadaan bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa kami, presiden, para menteri, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Berikan hikmat bagi mereka untuk membuat keputusan kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Diberkati Tuhan kiranya perekonomian bangsa kami, sehingga semua rakyat Indonesia boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Gereja-gereja Tuhan Engkau memberkati supaya mereka terus boleh tergerak untuk menolong sesamanya dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menuntun, memimpin setiap hati dan kehidupan kami. Jemaat Tuhan, kembalilah dan jadilah pelaku firman dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan yang permai. Yang percaya katakan amin.